Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dengan NIM 64190650 dari kelas 644P27 akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar, permintaan dan penawaran. Yang pertama ada keseimbangan pasar. Dalam dunia ekonomi, keseimbangan pasar atau market equilibrium merupakan kondisi di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat tertentu. Terjadinya harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan antara permintaan dengan penawaran. Apabila permintaan lebih kuat dari penawaran, maka harga pada suatu produk akan naik. Namun, jika penawar lebih kuat dari permintaan, maka harga barang akan turun. Di dalam proses tawar-menawar harga barang inilah keseimbangan pasar dapat tercapai. Selanjutnya ada fungsi keseimbangan pasar, ada fungsi permintaan. Fungsi ini bekerja sesuai dengan hukum permintaan, yaitu apabila suatu mengalami kenaikan harga, maka permintaan barang tersebut akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila harga barang mengalami penurunan, maka permintaan pada barang tersebut akan mengalami kenaikan. Untuk mengarah pada produk keseimbangan, maka terjadi persaingan antara para produsen atau penjual produk dalam mendapatkan barang sehingga konsumen bisa memperoleh produk yang dibutuhkan. Misalnya, apabila suplai produk habis, namun permintaan konsumen terhadap barang tersebut semakin banyak, maka konsumen tidak akan bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Adanya persaingan bisnis ini tentu menjadi solusi dalam mengadakan pemenuhan kebutuhan konsumen akan berbagai jenis produk. Yang kedua ada fungsi penawaran. Fungsi dari penawaran dapat dipakai untuk menganalisa kemungkinan jumlah barang yang akan diproduksi atau dijual. Namun dalam fungsi penawaran bekerja menurut hukum penawaran dengan menerapkan asumsi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi dianggap tetap. Kenaikan harga barang akan diikuti dengan kenaikan jumlah yang ditawarkan. Namun sebaliknya, apabila harga turun, maka diikuti penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila harga barang yang ditawarkan di pasar bebas tinggi, bahkan melebihi harga keseimbangan, dapat terjadi pergeseran keseimbangan berupa kelebihan penawaran. Kelebihan penawaran ini dinamakan market surplus. Maka setiap penjualan juga akan bersaing dalam menawarkan barang yang mereka jual karena jumlah barang yang melimpah. Namun di sisi lain, jumlah pembeli akan barang tersebut sedikit sehingga harga akan turun dan dapat mendorong jumlah permintaan dan penawaran menuju keseimbangan pasar. Dan selanjutnya ada permintaan. Permintaan adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Semakin tingginya jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Sebaliknya, semakin rendahnya jumlah permintaan akan membuat harga produk semakin rendah. Inilah yang dinamakan dengan hukum permintaan. Jenis-jenis permintaan ada dua, yaitu berdasarkan daya beli konsumen dan berdasarkan jumlah permintaan. Berdasarkan daya beli konsumen ada tiga, yaitu permintaan efektif, yaitu sejumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli dan sudah dilaksanakan. Permintaan potensial, yaitu sejumlah permintaan yang disertai dengan adanya daya beli tetapi belum dilaksanakan. Dan yang terakhir ada permintaan absolut, yaitu sejumlah permintaan yang tidak disertai dengan adanya daya beli dan lebih cenderung berupa angan-angan belaka atau khayalan. Berdasarkan jumlah permintaan ada dua, yaitu permintaan individu yang merupakan sejumlah permintaan dari individu atau perorangan terhadap barang atau jasa tertentu. Sementara permintaan pasar merupakan hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap barang atau jasa tertentu. Faktor-faktor penentu permintaan ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga corak distribusi pendapatan masyarakat, citra rasa masyarakat, jumlah penduduk, dan yang terakhir ada ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Selanjutnya penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen pada suatu tingkat harga dan waktu tertentu. Berbeda dengan hukum permintaan, di dalam hukum penawaran semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Sementara semakin rendahnya harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Jenis-jenis penawaran ada dua, yaitu penawaran perorangan dan penawaran pasar.
Penawaran perorangan merupakan jenis penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Penawaran pasar merupakan jumlah keseluruhan dari penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau penjual pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor penentu penawaran yaitu yang pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang lain, biaya produksi, tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang terakhir tingkat teknologi yang digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.